Gunung Kidul Handayani itulah pedoman bagi kita semua. Dicanangkan guna tujuan Kabupaten Gunung Kidul memiliki kemajuan yang sangat pesat. Hal ini didukung oleh sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang sangat handal. Potensi kaum perempuan mempunyai peran penting dalam pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul. Peran serta perempuan ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK. Nilai tambah serta keindahan, marilah menggalang karya dalam pembangunan. Tahun 2021 ini, tim penggerak PKK Kaluran Baliarjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, khususnya Pokja 1, dipercaya mewakili Kabupaten Gunung Kidul dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital atau PAREDI. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Sunaryanta, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gunung Kidul. Keberhasilan suatu bangsa salah satunya adalah ditentukan oleh peran perempuan dalam membentuk suatu keluarga yang sehat, mandiri, berwawasan luas dan sejahtera. Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama dalam kehidupan bersama. Tempat untuk tumbuh dan berkembang, serta tempat berlindung yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Terkait dengan kegiatan Pokja 1 PKK, saat ini program unggulan Pokja 1 PKK adalah kegiatan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital atau PAREDI. Saya selalu mendorong kegiatan Pokja 1 PKK agar selalu berinovasi di masa pandemi ini sehingga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga. Tetap semangat, sehat dan maju bersama PKK. Salam PKK, Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imunisasi COVID untuk ibu hamil sudah semua? Oh belum, yang belum berapa satu? Oh belum. Karena apa ibu? Untuk PKK ini kami sangat memperhatikan untuk pendidikan itu dari anak sejak lahir, lalu bayi, balita, remaja sampai nanti di usia lansia. Pemerintah Kelurahan Baliharjo itu memiliki 5 padukuan, yaitu Padukuan Purwosari, Padukuan Mulyosari, Padukuan Wukirsari, Padukuan Rejosari, dan Padukuan Gedangsari. Yang semua itu dari masing-masing padukuan ini ada kelompok PKK padukuan sampai tingkat RT dan Dasawisma.
Gerakan PKK mempunyai peran penting dalam pembangunan. Di era pandemi COVID-19 ini, peran PKK Baleharjo sangat nyata berkiprah, tanggap dan mumpuni dalam rangka pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kelurahan Baleharjo sangat mengapresiasi peran PKK dalam masyarakat ini, sehingga sangat membantu dan mendukung keberhasilan program-program pemerintah Kelurahan Baleharjo. Motivasi dan fasilitasi anggaran merupakan wujud nyata dukungan kami dari pemerintah Kelurahan Baleharjo. Tetap semangat di era pandemi COVID-19 ini. PKK Baleharjo luar biasa. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewon Wonosari beserta ibu-ibu pengurus. PKK Baleharjo itu memiliki 4 kelompok kerja atau 4 pokja, yaitu Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4, yang semua itu jabaran dari pelaksanaan realisasi 10 program pokok PKK. Untuk Pokja 1 itu bidangnya antara lain adalah penghayatan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Nah, untuk program kerja Pokja 1 itu untuk P4 itu antara lain adalah pembinaan pola asuh anak dan remaja. Bagaimana menjaga anak sejak dalam kandungan? Kami persilakan Bu. Makan makanan yang sehat, Ya, rutin periksa kehamilan. ya, cukup. Dalam kegiatan pola asuh anak remaja kan dimulai dari anak di dalam kandungan. Nah, itu ada gerakan sayang ibu. Gerakan sayang ibu itu untuk menekan angka kematian ibu dan anak saat dilahirkan. Di situ kader kami itu dibantu oleh Puskesmas dan PLKB itu untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan ibu saat mengandung. Nah, selain itu juga pada saat setelah nanti lahir itu ibu-ibu dari kami itu juga memberikan pelayanan, yaitu dalam pelayanan PAUD. Nah, kami memiliki PAUD percontohan yang ini adalah di bawah PKK ini hanya 11 PAUD di seluruh Indonesia. Nah, untuk nama PAUD kami adalah PAUD Mutiara Bunda. Bahkan kegiatan-kegiatan kami di PAUD itu sejak dini sudah dikenalkan dengan sadar hukum. Nah, ini juga masuk Pokja 1. Sadar hukum kemarin tertib lalu lintas, dengan anak-anak tahu rambu-rambu lalu lintas. Lalu anak diajak upacara bendera dengan prokes yang ketat, nggih. Nah, itu ada integrasi kegiatan di PAUD itu. Kami memberi pelayanan juga bagi balitanya itu nanti ditimbang di posyandu. Nah, di masa pandemi ini kan posyandu kami ada semua tetap melaksanakan kegiatan posyandu, kader-kader posyandu kami, yaitu ada yang sistem berkunjung ke rumah, dari rumah ke rumah. Ini Mbak. Dadah. Iya. Wisi. Di padukuhan yang lain yang sudah aman, itu kami menerapkan yaitu sistem drive-thru. Datang, dilayani, langsung pulang. Lalu untuk ibu-ibunya itu ada bina keluarga balita, yang itu khusus nanti juga diberikan penyuluhan-penyuluhan bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. Nah, ini juga dibantu dari Puskesmas dan PLKB di Kapanewon Wonosari. Dari narkoba akan merugikan diri sendiri, masyarakat maupun manusia. Kemudian selain itu program kami juga ada pembinaan yang lain, antara lain pembinaan
terhadap penyalahgunaan narkoba, terus bela negara, itu antara lain adalah program-program Pokja 1. Lah itu kami juga bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kaptimas dalam hal penyuluhan bahaya narkoba. PKK itu kerjasamanya itu luas Mas, dengan lingkup kecil, lingkup besar itu PKK memang sudah menguasai. Sebagai ketua PKK Padukuhan, saya harus belajar bersama dengan ibu-ibu. Nah, saya waktu itu istilahnya merangkul semua ibu-ibu, tokoh-tokoh senior yang ada di kelurahan ini. Kita ajak kerjasama, kita musyawarah bersama. Setiap ada kegiatan kita koordinasi. Yang lebih kami salut lagi itu ibu-ibu PKK kelurahan itu bisa merangkul juga anak-anak muda yang ada. Ini memang luar biasa Mas, semuanya ikut andil. Contoh, kegiatan remaja, kegiatan Karang Taruna. Semasa ada pandemi ini, itu kan PKK mempunyai PKK peduli itu. Badhe ngaturaken sumbangan PKK peduli. Nah itu ibu-ibu itu juga ikut mendukung, paling tidak support dengan memberi dukungan. Karena kan anak-anak ini meskipun waktunya nggak tahu waktu kan Mas, kalau yang gerah di rumah sakit terus harus prokes, misalnya jam 8, ya jam 8 itu harus dimakamkan, jam 1 juga harus dimakamkan. Jadi anak-anak ini kan selalu siap sedia begitu. Kami juga untuk kegotong royongan itu dengan warga PKK di Kelurahan Baleharjo itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, misalnya pemanfaatan pekarangan. Setiap lingkungan rumah itu pasti punya hasil sayuran sendiri, utamanya untuk dikonsumsi masing-masing keluarga. Nanti selebihnya bisa dibagikan ke warga sekitar yang lain. Pak niki saking PKK desa, panen wonten kebun, kayak niki wonten. Hasil panen itu diberikan kepada masyarakat yang kena dampak pandemi. Itu andil sekali, pegang peran sekali Karang Taruna sama remaja. Itu dia juga ikut membantu seperti itu. Atau dijual kemudian nanti bisa untuk pemanfaatan penambahan ekonomi keluarga. Termasuk di COD di Baleharjo itu adalah sebagian hasil dari pemanfaatan lingkungan PKK Baleharjo. Di situ salah satu yang terlibat menjadi pengurusnya itu Karang Taruna dari Baleharjo. Saya bagian dari Karang Taruna Tunas Muda Kelurahan Baleharjo, bagian dari pembinaan PKK Kelurahan Baleharjo, memberdayakan para ibu-ibu COD di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Kelurahan Baleharjo, yang bertujuan untuk memakmurkan perekonomian rakyat Gunung Kidul. Sikap yang pertama, orang tua agar dapat menjalin hubungan harmonis dengan remaja. Kami juga mendampingi untuk remaja, itu ada yang namanya BKR, itu kan Bina Keluarga Remaja. Nah ini kan itu mengumpulkan ibu-ibu yang memiliki anak remaja. Di situ nanti bisa saling tukar wawasan. Ada yang namanya seks bebas atau free-sex, tidak melakukan free-sex. Yang kedua tidak. Selain itu juga kami ada mendampingi kelompok PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Itu kami remaja bisa saling bertukar pikiran. Sekarang ini di Balai Kelurahan itu kan ada perpustakaannya, perpustakaan desa. Lalu sudah ada internetnya kan, wifi-nya. Lalu kita juga memanfaatkan internet di desa itu untuk belajar anak-anak di masa BDR ini, belajar dari rumah.
Dan bisa di sana ada juga perpustakaan kalurahan, ini juga sangat bermanfaat sekali. Ada perpustakaan, ada yandu, itu kan ramah anak sekali. Jadi sejak ibu dalam kandungan lahir, ditimbang, diukur tinggi, lingkar kepala dan sebagainya, tumbuh kembang anak itu selalu dipantau. Jadi ramah anak sekali itu. Kami itu menyediakan lingkungan yang anak-anak itu merasa betah berada di situ, merasa nyaman untuk bermain, untuk beraktivitas, sehingga anak-anak itu tidak berkeliaran kemana-mana, sehingga anak itu bisa aman dari keadaan pandemi ini. Kita harus semangat, kita belajar mengaji bersama, ya. Tapi ingat, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Dari pola asuh anak dan remaja itu kan tujuannya kan untuk membangun anak memiliki karakter yang berbudi luhur. Nah, dengan bercirikan anak bertakwa, lalu bertoleransi, gotong royong, cinta tanah air. Nah, untuk program kegotong royongan itu PKK Pokja 1 itu memprogramkan minimal 2 minggu sekali, itu dari tingkat Dasawisma itu ada kegiatan kebersihan lingkungan. Termasuk kemarin kerja bakti yang dilaksanakan oleh ibu-ibu, itu kan ibu-ibu itu tidak semua Katolik, Kristen, Islam, Hindu tidak, tetapi mengerjakan di lingkungan masjid. Sepertinya gereja juga seperti itu. Jadi toleransi umat beragama di Baleharjo ini saya sudah bisa mengatakan acungan jempol, termasuk Karang Taruna remajanya juga seperti itu. Jadi kalau saya melihat toleransi dari ibu-ibu di PKK Kelurahan Baleharjo itu juga luar biasa, yang jadi tidak membedakan ini berkeyakinan apa, semua yang perlu disapa ya harus disapa begitu. Nah, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan, antara lain misalnya mengadakan kegiatan pendalaman iman, sembahyangan bersama untuk umat-umat Kristiani. Sakinah itu keadaan keluarga sing ayam-ayam tentu sebab suami istri saling condong, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati, saling membahagiakan. Ibu lansia itu ya ada yang di pengajian di masjid itu rutin, ibu juga pernah menyapa juga ibu-ibu dari PKK. Kemudian untuk muslim itu ada kegiatan TPA atau pendalaman Al-Quran. Ada pertama itu cuci tangan dan hand sanitizer semua, masker. Ada penjagaan di itu sebelum dia itu bersih, cuci tangan pakai masker. Di gereja, di masjid kan ada persediaan masker, ada hand sanitizer, itu mesti ada. Ada virtual, ada live streaming ya, kalau yang saya tahu di kerohanian yang Katolik Kristen itu kan sering itu lah. Setelah ada info turun level jadi level 3 itu kan ada yang boleh tatap muka begitu ya, itu ya di masjid maupun di gereja itu prokesnya tetap ada. Terkait dengan sadar gender ya, perlu untuk kita ketahui bahwa prinsip mendasar tentang kesetaraan gender dimulai dari keluarga. Salah satu programnya kan ada penyuluhan sadar gender. Jadi dalam penyuluhannya itu tentu nanti akan bagaimana peran dari suami dan peran dari istri itu, dan pastilah sudah tidak timbul lalu anggapan bahwa istri itu konco wingking begitu, sudah enggak. Untuk sadar gender itu pakai virtual Mas, luar biasa kan. Nah, kebetulan kan PKK-nya itu pengurusnya kan sekarang kita lihat itu banyak yang muda-muda, jadi untuk pemanfaatan IT-nya. Harapan saya semoga PKK Kelurahan Baleharjo
ini semakin maju, semakin jaya, semakin bisa memberi pelayanan dari masyarakat tingkat desa wisma sampai di tingkat kelurahan begitu. Ingat-ingat 8 fungsi keluarga yang utama. Ayo kader PKK kita wujudkan bersama-sama. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes. Pokja 1 jaya, Baleharjo luar biasa. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur dan senang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi dewasa, tampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triyanti, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Baleharjo. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas peran PKK Kelurahan Baleharjo, khususnya Pokja 1. Era pandemi COVID-19 ini menuntut semua lapisan masyarakat untuk berkiprah dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan protokol kesehatan. Tak terkecuali dengan kegiatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Baleharjo. Kami selalu mensosialisasikan gerakan perubahan perilaku di era pandemi COVID-19 ini. Kegiatan PKK khususnya Pokja 1 turut berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan telah melakukan serangkaian kegiatan nyata dengan program-program kerjanya. Pola asuh anak dan remaja dalam keluarga penuh cinta dan kasih sayang di era digital ini merupakan salah satu program unggulannya dan sudah banyak direalisasikan kegiatannya oleh Pokja 1 PKK Kelurahan Baleharjo. Kegiatan pola asuh anak dan remaja ini dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen dan berintegrasi dengan berbagai kelompok kegiatan. Pokja 1 PKK Kelurahan Baleharjo, semangat, kerja nyata dan jaya. PKK Kelurahan Baleharjo luar biasa. Demikian laporan kegiatan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang di era digital. Pak Redi,
dari PKK Kelurahan Baleharjo. Semoga dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.